Anda kembali di kabar khusus kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, pemirsa, bersama saya Rizky Darmansyah. Dan hingga saat ini sidang masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi yang merupakan keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita pun telah tersambung dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Prof. Muzakir mungkin sama-sama juga tengah menyaksikan ya jalannya sidang pada hari ini. Prof, sebenarnya seperti apa porsi dari para saksi yang dihadirkan pada hari ini untuk dapat mempengaruhi putusan dari majelis hakim, Prof? Ya, saksi yang diperiksa hari ini itu kan dari umumnya keluarga korban ya. Betul, Prof. Jadi kalau dari keluarga korban itu menunjukkan bahwa pemeriksaan itu mendiskusikan dampak korbannya atau dampak viktimisasi terhadap korban dan keluarga korban. Saya kira itu dalam perkara pidana menjadi penting karena faktor pertimbangan hakim itu salah satu di antaranya adalah faktor dampak kejahatan itu kepada korban dan keluarga korban. Terus yang kedua adalah ini sekaligus dua hal yang menjadi klarifikasi terhadap keluarga korban adalah yang dimana keluarga korban itu disangka dia melakukan tindak pidana pemerkosaan, ya. Bukan lagi pelecehan seksual tapi pemerkosaan. Jadi kalau dia sebagai pemerkosaan ya saya kira hari inilah kesempatan keluarga korban untuk mengklarifikasi itu tentang dugaan yang terkait dengan pemerkosaan sekaligus bukti-bukti apa yang mendasari tentang perbuatan pemerkosaan itu. Begitu. Saya kira ini penting ya, khususnya untuk menjaga nama baik korban dan keluarga korban, dan sekaligus tadi yang pertama tadi adalah akan mendengarkan dampak viktimisasi pada korbannya. Oke, untuk mengetahui dampak viktimisasi pada korban, apa yang sekiranya bisa digali baik jaksa penuntut umum maupun juga majelis hakim, Prof? Prof. Muzakir? Prof. Muzakir? Halo. Masih tersambung, Prof? Prof. Muzakir masih tersambung bersama kami? Oke, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan Prof. Muzakir, pakar hukum pidana. Tapi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan satu jawaban tadi dari pertanyaan pertama tadi, pemirsa, mengenai apa sebagaimana porsi yang bisa mempengaruhi putusan hakim atas 12 saksi yang dihadirkan pada hari ini yang merupakan mayoritas adalah keluarga dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tadi Prof. Muzakir mengatakan bahwa saksi yang dihadirkan ini untuk mengetahui dampak viktimisasi terhadap korban. Kita coba panggil lagi Prof. Muzakir. Prof. Muzakir dapat mendengarkan suara kami, Prof? Ya, sekarang sudah nyambung lagi. Terima kasih. Baik, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa dihadirkannya 12 orang saksi yang mayoritas merupakan keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini untuk mengetahui dampak viktimisasi terhadap korban, yaitu Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu apa sebenarnya yang bisa digali dan juga didalami dari keterangan-keterangan 12 orang saksi yang dihadirkan pada hari ini, Prof? Ya, itu sekaligus mengklarifikasi tentang dugaan terjadinya tindak pidana pembunuhan ya. Misalnya lukanya seperti apa, tembakan dari mana. Dia kan kebetulan keluarga korban kan bisa menyaksikan langsung tentang jenazah yang dilakukan. Meskipun nanti diotopsi, tapi kan otopsi itu kan sebelum diotopsi yang kedua itu kan dia sudah melihat lebih dahulu gitu. Jadi menurut saya adalah itu penting untuk bisa mengklarifikasi terkait dengan pembunuhannya. Dan yang paling utama untuk menjaga kehormatan keluarga korban dan korban itu adalah terkait dengan sangkaan yang diduga bahwa korban ini sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Jadi kalau dia pelaku tindak pidana perkosaan, semestinya ya keluarga korban sekarang juga harus mengklarifikasi tentang dugaan itu supaya nanti ada semacam keseimbangan lah antara satu sisi alasan untuk disampaikan oleh pihak penasihat hukum tentang ada dugaan terjadinya tindak pidana pemerkosaan, pada sisi yang lainnya pelaku yang sudah meninggal dunia itu apakah punya potensi untuk melakukan
tindak pidana tersebut, ya, sehingga ada semacam keluarga korban sekaligus sebagai pelaku ini bisa memberi klarifikasi itu, gitu. Baik, baik. Saksi korban ini memiliki nilai yang seberapa besar, Prof, untuk mempengaruhi putusan dari majelis hakim jika dibandingkan dengan ahli maupun mungkin nantinya saksi yang akan dihadirkan oleh pihak terdakwa? Jadi seperti yang tadi saya kemukakan tadi, keluarga korban itu kan menyampaikan viktimisasi yang dialami oleh korban, dan yang kedua adalah terhadap keluarga korban. Dampaknya itu seperti apa? Nah, itu dampak viktimisasi terhadap korban itu dalam bahasa hukum pidana dijadikan pertimbangan untuk mempertimbangkan sifat jahatnya perbuatan itu memberi dampak seperti apa. Kalau dalam tindak pidana penganiayaan itu akibat dampak daripada viktimisasi itu jadikan pertimbangan, pertama menentukan pasalnya, yang kedua adalah menentukan berat ringannya ancaman pidananya. Kalau dalam tindak pidana pembunuhan itu sesungguhnya dalam pembunuhan itu apapun mesti menimbulkan akibat kematian. Tetapi kalau kematian yang disengaja dengan kondisi korban sedemikian rupa itu, ya itulah nanti majelis hakim akan mempertimbangkan dampaknya kematian itu seperti apa. Nanti meskipun nanti akan ada alat bukti yang lain, hasil visum dan sebagainya, tapi kan nanti itu kan namanya adalah bukti ilmu pengetahuan. Kalau bukti dampak itu kan bukti kemanusiaannya gitu kepada keluarga korban. Misalnya juga termasuk perlakuan dari ada oknum-oknum yang bagaimana dia merespon terhadap keluhan dia, mendatangi di rumahnya, dan kemudian menyampaikan apa. Kalau keluarga korban menyampaikan sesuatu yang pernah dialami semuanya itu, saya kira itu menjadi sesuatu yang nanti akan dipertimbangkan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana gitu. Artinya apa? Dari pihak-pihak yang menghubungi keluarga korban di situ nanti akan terekam semuanya. Istilah bahasa hukumnya dikatakan pasca kejadian itu apa yang dilakukan oleh sebut saja oknum-oknum yang menghubungi yang bersangkutan. Nanti kalau keluarga korban ditanya itu secara terang dan jelas, nanti akan tampak di situ bahwa proses pembunuhan setelah terjadi pembunuhan di situ untuk menilai sikap batin, untuk menilai proses pembunuhan itu seperti apa dan seterusnya, itu hakim akan dapat memperoleh gambaran yang secara jelas sikap mereka terhadap keluarga korban seperti apa dan seterusnya begitu. Baik, kalau kita lihat Prof, ini sidang nampaknya masih terus berlangsung. Sayangnya kita tidak bisa melihat dan juga maksud kami mendengar secara jelas audio di dalam ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun nampak Prof dan juga pemirsa, ini ibu dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tengah dalam kondisi nangis menjelaskan, memberikan keterangan atas pertanyaan disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ini bagaimana tanggapan Prof? Saya ingin tanya mengenai sidang yang dilakukan secara terbuka. Ini gambarnya boleh ditampilkan tapi audionya tidak ditampilkan. Sungguh sayang sekali Prof ya. Ya itu mungkin pertama ya mungkin ada kebijakan hakim yang menentukan seperti itu ya. Karena ini keluarga korban itu menurut saya juga saksi kunci gitu ya. Akan mengklarifikasi semua yang terjadi perbuatan-perbuatan yang mendahulunya. Saya ambil contoh aja keluarga korban misalnya begini. HP-nya kemana sih sampai hari ini, HP korban itu kemana? Sampai sekarang kan nggak ada informasi kepada keluarga korban ya. Atau mungkin tidak dipublikasi ya informasi itu. Dan yang kedua adalah misalnya kalau ada ATM dan sebagainya, kabar-kabar itu dikatakan bahwa itu juga nggak ketemu, dan bahkan ada dokumentasi yang menyatakan bahwa itu loh sudah diambil dan seterusnya. Saya kira ini menjadi penting ya, keluarga korban misalnya baju dan sebagainya dan seterusnya, semuanya itu bisa memberi klarifikasi lah begitu. Jadi ya tentu saja saya ulangi lagi, keluarga korban itu lebih menekankan kepada pasca kejadian, istilah bahasa saya namanya post factum ya. Nah post factum itu memberi deskripsi faktumnya nanti seperti apa gitu. Faktum itu artinya proses terjadinya pembunuhan ya. Kalau post factum itu pasca terjadinya pembunuhan ya. Nanti dari pasca terjadinya pembunuhan akan memberi deskripsi gambaran pembunuhannya itu seperti apa. Disitulah nanti kalau hakim nanti dan semua pihak yang terkait dengan proses ini mencermati
dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keluarga korban ini akan memberi gambaran dan deskripsi bahwa kecocokan dari faktum dan post faktum itu menjadi penting ya. Maksud saya penting itu kalau dia ngomong itu dia tidak ada lukanya, cuma luka tembaknya cuma jumlahnya berapa. Begitu dia lihat luka tembaknya udah dicatat oleh keluarga korban. Jadi nanti akan mengklarifikasi itu. Jadi ini yang menjadi penting dalam proses pembuktian. Tapi menurut pendapat saya itu, ini juga yang lebih penting keluarga korban harus menyampaikan, minta dibuktikan bahwa pelaku itu benar-benar melakukan pemerkosaan dan buktinya apa. Saya kira itu haknya keluarga korban untuk bertanya bahwa bukti apa yang bahwa itu terjadi perkosaan dan yang memperkosa itu adalah keluarga korban. Supaya apa? Supaya image sebagai keluarga korban, nama baik dan kehormatan keluarga korban itu juga harus dijamin bahwa itu memang benar terjadi. Kalau memang benar terjadi, buktikan dong. Pembuktian seperti apa, Prof, yang mungkin bisa diminta oleh keluarga korban ini terkait dengan hal itu? Ya, dia bisa meminta membuktikan nantinya itu bahwa benar nggak bahwa keluarga korban itu telah melakukan tindakan pelecehan seksual. Karena itu kan menjaga kehormatan keluarga kan itu. Baik. Keterangan dari para keluarga ini merupakan post faktum tadi seperti apa yang disampaikan oleh Prof Muzakir atau akhir ya pasca kejadian atau peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Nanti ini akan dicocokkan atau dirangkai, dikaitkan dengan alat bukti dan keterangan siapa saja, Prof? Ya, itu semua keterangan bukti yang terkait dengan korban saya kira itu akan menjadikan proseknya ada pada keluarga korban. Kalau istilah bahasa pembuktian itu namanya bukti itu dari induksi ya, dari akibat kepada sebab gitu. Itu teknik namanya pembuktian dari induksi, dari akibat kepada sebab. Gitu. Kalau nanti pembuktian pada saat pasca kejadian itu dari sebab kepada akibat. Nanti antara induksi dan deduksi, kalau kecocokannya lebih banyak, saya kira itu lebih bagus. Artinya teknik pembuktiannya bagus ya. Baik, Prof, dari induksi lihat, Prof, akibat terjadinya itulah dicari sebabnya apa. Yang satunya karena sebab perbuatan ini akibatnya seperti apa. Jadi akan di cross check. Saya kira itu akan dari pihak-pihak yang bertugas untuk membuktikan itu akan lebih sempurna dan hakim akan memberi gambaran yang lebih lengkap lah begitu. Baik. Prof Muzakir, kalau kita lihat di ruang persidangan nampaknya keluarga ini sedang memperlihatkan bukti percakapan antara Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dengan keluarga melalui aplikasi pesan singkat. Ini bagaimana Prof melihatnya? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya ada terjadi sesuatu dan hal yang terkait dengan apa yang disebut sebagai hubungan antara pelaku dengan keluarga korban, itu juga nanti akan tergambarkan dalam proses keluhan atau sebetulnya penyampaian daripada keluarga korban itu. Jadi tadi saya sebutkan utamanya adalah setelah pasca kejadian, yang kedua nanti akan bergeser kepada sebelum kejadian. Nah, sebelum kejadian itu saya kira hubungan baik seperti apa antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Ya. Jadi itu juga hal yang sangat penting sekali. Hubungan apa? Hubungan sebagaimana yang tergambarkan selama ini ternyata dia adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga pelaku. Gitu. Kenapa kok tiba-tiba berubah 180 derajat yang semula dia adalah baik kemudian menjadi tindakan pembunuhan ya. Atau tindakan pemerkosaan dan sekaligus tindakan pembunuhan. Ini apa pemicunya itu apa gitu. Itu yang menurut saya adalah menjadi sesuatu yang penting yang digambarkan oleh keluarga korban plus pelaku gitu. Baik, Prof, kalau Prof lihat apakah ada rangkaian peristiwa atau kejadian yang terputus yang sekiranya bisa digali dari keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan pada hari ini dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat? Menurut pendapat saya bisa, semuanya akan digali, keduanya itu bisa ya. Kalau utamanya dalam peristiwa pembunuhannya itu dan peristiwa yang tadi saya sebutkan motif apa dia melakukan tindakan pembunuhan terhadap
korban. Itulah tadi saya katakan motif itu bisa tergambarkan karena motif itu jaraknya jauh ya, mungkin mendahului daripada satu perbuatan pembunuhan itu. Itu namanya motif, dan motif itulah faktor penggerak dari satu perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu selalu digerakkan oleh motif ya. Atau kalau disusun itu begini, motif itu akan menggerakkan, menumbuhkan orang untuk punya niat jahat. Dan niat jahat kemudian dieksekusi itu hubungannya dengan motif ya. Dalam teorinya bahwa tidak akan pernah terjadi namanya pembunuhan atau menghabisi nyawa orang tanpa motif. Walaupun motif itu mungkin bisa tergambarkan dalam proses sidang, tapi bisa disimpulkan dari proses sidang. Simpulkan dari proses sidang. Motif sendiri itu walaupun tidak ada kewajiban hukum untuk membuktikan, tapi kalau ingin mencari dan menemukan kebenaran material atau kebenaran hakiki, motif itu harusnya digali ya, di dalam proses itu digali sedemikian rupa agar supaya ya sebut saja tadi upaya untuk hakim untuk menemukan kebenaran material atau kebenaran hakiki yang menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman atau membuktikan dan sekaligus menjatuhkan hukuman itu benar-benar bisa diperoleh secara tepat dan akurat gitu. Baik, Prof. Muzakir, kita akan lanjutkan perbincangan kita, Prof. Dan saat ini sidang masih berlangsung, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Kabar Khusus Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Anda kembali di Kabar Khusus Sidang Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, dan saat ini yang sedang memberikan kesaksian adalah ayah dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, dan juga ibunda dari Yosua yaitu Rosti Simanjuntak. Dan tadi kita sudah lihat pada segmen sebelumnya, terlihat pihak keluarga juga memberikan bukti percakapan melalui aplikasi pesan singkat antara Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan pihak keluarga, ayah dan juga ibu Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana jalannya persidangan pada hari ini dan saat ini sudah sejauh mana pembahasan yang berlangsung di dalam ruang sidang, kita segera bergabung dengan Ahyar Nasution yang berada di sana. Ahyar, untuk saat ini apa lagi yang sedang digali oleh atau di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, Rizky, saat ini sedang berlangsung tanya jawab dari penasehat hukum dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati sedang bertanya kepada ayahanda Samuel Huta Barat tentang bagaimana masa kecil dari Yosua, apa aktivitas yang dia lakukan. Tadi Samuel Huta Barat ceritakan bahwa anaknya waktu SMP pernah dimasukkan ke perguruan silat, kemudian juga tadi mencetakkan bahkan tempat menjadi juara tingkat kabupaten seperti itu. Tadi sebelum ini saya menceritakan bagaimana kemudian keluarga ini menjadikan Kamarudin Simanjuntak menjadi pengacara. Setelah tadi bagaimana Samuel Huta Barat menceritakan menunjuk Kamarudin Simanjuntak menjadi pengacara, tadi pihak Jaksa Penuntut Umum kemudian meminta keterangan kepada ibu dari almarhum Yosua Huta Barat. Tadi ketika kemudian ibu almarhum Yosua Huta Barat memberikan keterangan begitu emosional sekali, kalau kami pantau memang mengeluarkan air mata dan juga sempat menangis ketika memberikan keterangannya di depan majelis hakim. Tadi bagaimana kemudian ibunda dari almarhum Yosua Huta Barat menceritakan bagaimana sikap dan tingkah laku anaknya selama ini, mengatakan bahwa anaknya merupakan anak yang patuh, taat beribadah, dan juga perhatian kepada ibu, adik-adik dan kakak-kakaknya, dan juga kepada orang tua. Namun ia tadi mengucapkan bagaimana ia begitu kecewa ketika nyawa anaknya kemudian dirampas oleh atasan. Tadi dia juga mengatakan bahwa Verdi Sambo sebagai komandan tidak bisa melindungi anaknya dan dengan tega-teganya menghabisi anaknya dengan sadis. Tadi Jaksa Penuntut Umum juga menyampaikan kepada ataupun bertanya kepada Roslin Simanjuntak komunikasi Yosua dengan keluarga, dikatakan bahwa
ketika tanggal 2 Juni 2022 sempat pamitan atau menyampaikan akan pergi ke Magelang seperti itu, dan komunikasi ketika tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 9 pagi ketika memang pada saat itu keluarga sedang berlibur dan sedang berada di Cerutu. Kemudian di WhatsApp group tersebutlah pihak keluarga mengirimkan foto sedang berlibur, mandi-mandi, air panas seperti itu. Kemudian Joshua menanggapi postingan tersebut, mengatakan bahwa asik kali seperti itu, seru sekali. Dan ketika itu kemudian sekitar pukul 10 lewat merupakan komunikasi terakhir antara keluarga dengan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tadi kami pantau suasana di sidang, banyak dari peserta sidang bukan kepala begitu ketika cerita ini disampaikan oleh almarhum. Bahkan ada beberapa penonton sidang yang sempat menitikan air mata seperti itu, Rizky dan juga pemirsa. Tadi ayahanda dari almarhum juga mengatakan bahwa seringkali Joshua juga transfer uang kepada adik-adik sebagai bentuk kasihan. Mengatakan bahwa Joshua merupakan pokok keluarga. Tadi ada juga permintaan dari almarhum, maksud kami ibunda dari Yosua, agar handphone dan juga barang-barang milik Yosua dikembalikan kepada mereka. Tadi sebelum selesai sesi dari jaksa penuntut umum, tadi Samuel dan juga Roslin Simanjuntak sempat dikonfrontasi untuk melihat langsung Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, karena ketika itu dalam komunikasi ataupun almarhum Joshua sering memberikan foto-foto sedang bersama Verdi Sambo melakukan pengawalan dan juga Putri Chandrawati. Pihak jaksa penuntut umum kemudian mengonfirmasi apakah yang di foto tersebut merupakan orang yang berada di persidangan tersebut. Nah, namun tadi Samuel Huta Barat meminta kepada kedua terdakwa untuk kemudian membuka masker. Kemudian Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati membuka masker dan saling bertatapan dengan Samuel Huta Barat dan juga Roslin Simanjuntak. Dan Samuel dan Roslin mengatakan bahwa inilah Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang sering dikirimkan fotonya oleh almarhum Joshua Huta Barat. Demikian Rizky, saat ini memang masih berlangsung untuk tanya jawab dari jaksa penuntut umum dan masih menggali sekitar aktivitas masa kecil dari Joshua. Rizky. Baik, terima kasih Ahyar Nasution melaporkan langsung dari sana. Kita akan tunggu lagi Ahyar nanti seperti apa informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembali bergabung dengan Prof. Muzakir. Prof masih tersambung bersama kami, Prof. Masih. Baik Prof, selain keluarga kita tahu juga ada pengacara yang akan menjadi saksi pada hari ini, yaitu Kamarudin Simanjuntak. Seperti apa porsi kesaksian dari kuasa hukum atau pengacara ini dalam kasus ini, Prof? Maksudnya pengacara dari terdakwa ya? Yes, pengacara dari Brigadir keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak akan memberikan kesaksian juga, Prof? Iya, benar. Jadi pengacara dari keluarga korban ini adalah fenomena yang menarik buat saya gitu ya. Karena apa? Korban itu pada umumnya kan sudah diwakili oleh penyidik, diwakili oleh jaksa penuntut umum kalau sidang pengadilan. Oke. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pengadilan itu tiada lain secara implisit juga untuk kepentingan terdakwa. Tapi kadang-kadang dalam rangka untuk mengontrol penuntut umum dan juga proses persidangan itu. Nah, kalau hari ini dalam perkara ini ada namanya penasihat hukum korban. Dan saya melihatnya peran dia sangat penting karena dia bisa mengontrol, dalam arti kata kalau ada sesuatu hal yang terkait dengan korban dia bisa melakukan evaluasi. Dan ini saya kira hal perkembangan baru yang buat saya sebagai pengkaji hukum ini menarik ya, karena harus ada keseimbangan proses itu. Dan kebetulan dalam kasus ini korban juga dijadikan akan mengalami victimisasi kembali ya, yang disebabkan karena ada sangkaan dia melakukan tindak pidana.
Jadi kalau ada sangkaan melakukan tindak pidana, tadi disebutkan adalah pemerkosaan misalnya begitu, itu kan harus ada keluarga korban ada pendampingan supaya bahasa hukumnya itu nanti kalau keluarga korban untuk disampaikan kepada hakim itu harus menggunakan bahasa hukum yang ada dalam proses persidangan, sehingga dengan demikian akan bisa membantu keluarga korban untuk menjernihkan masalah dan sekaligus tadi saya sebutkan kalau memang benar melakukan tindak pidana maka harus dibuktikan juga di dalam proses itu. Tapi kalau tidak melakukan tindak pidana ya sebaiknya juga pihak penasihat hukum keluarga korban itu bisa menetralisir juga, meminta agar supaya pihak-pihak yang lain yang terkait itu tidak menggunakan term-term yang istilah bahasa hukumnya disebut menyudutkan korban, atau dengan bahasa lain kalau dalam teori viktimologi disebut jangan sampai korban yang sudah menjadi korban kejahatan itu mengalami viktimisasi berikutnya gitu. Okay. Mengalami viktimisasi berikutnya karena dia sangka sebagai pelaku tindak pidana, dan itu menjadi kausalitas atau tadi saya sebutkan sebagai sebab dari adanya tindak pidana pembunuhan. Yang membuat mentarget atau menjadi sasaran adalah korban. Ini yang saya kira penting untuk bisa diklarifikasi oleh penasihat hukum korban. Tapi dalam hal membuat estimasi atau penilaian ya tetap juga meskipun membela keluarga korban harus proses itu tetap harus objektif ya. Maksud saya objektif itu tidak boleh menyangka sesuatu perbuatan tanpa disertai dengan alat bukti yang kuat dalam rangka untuk menyampaikan pendapatnya itu. Oke. Demikian juga terkait dengan keluarga korban ya. Kalau ada sangkaan-sangkaan dia memilah juga dan sebagainya, memilahkan supaya nanti tidak disalahkan disebabkan karena memberi keterangan ya keterangan itu palsu atau tidak benar begitu. Jadi harus dipisah-pisahkan lah gitu. Seandainya dia merasa misalnya tafsir ya. Saya pernah membaca tulisan misalnya saja di tafsirnya bahwa ada WA terhadap pacarnya almarhum misalnya begitu. Jadi bacaan tafsir terhadap itu ya dia harus sampaikan bahwa itu penilaian saya, makna daripada kalimat yang disampaikan itu seperti ini. Supaya nanti bisa mengkonstruksinya secara tepat dan benar. Tapi saya ulangi lagi, sebaiknya tidak memprasangka tanpa ada bukti-bukti yang didahului oleh adanya bukti-bukti. Demikian. Baik Prof, kita tahu juga Kamarudin Simanjuntak ini mengatakan sempat melakukan investigasi sendiri begitu ya dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga menyampaikan keterangannya saat itu. Supaya suaranya dikerasin sedikit. Prof Muzakir. Ya, kita tahu sebelumnya Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara atau kuasa hukum dari keluarga ini sempat melakukan investigasi sendiri itu mengenai kasus ini. Bagaimana Prof Muzakir melihatnya? Ya, tadi sudah saya sampaikan itulah yang penting, jangan sampai nanti perkara ini malah blunder yang merugikan kepentingan korban gitu. Blunder kepentingan korban karena apa? Karena korban dalam posisi kalau kita salah memberikan keterangan itu bisa menyebabkan fakta yang benar itu jadi tereliminasi disebabkan karena dominasi keterangan yang tidak benar begitu. Maka kalau itu ya agak pending gitu, tapi yang sudah ada indikasi bukti saya kira itu boleh ya. Indikasi bukti tadi saya sebutkan keluarga korban boleh sah saja menafsirkan sesuatu ya terhadap fakta hukum atau fakta atau barang bukti yang telah ada kemudian dia menafsirkan sesuatu itu boleh. Tapi jangan sampai tidak ada sama sekali terus menafsirkan dan menyimpulkan sesuatu itu nanti malah kurang tepat, dan kalau kurang tepat itu bisa merugikan kepentingan secara umum dari pihak korban begitu. Sebenarnya Prof, adanya keterangan dari kuasa hukum dalam persidangan khususnya kasus ini yang juga dihadirkan bersama dengan keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini, apakah dirasa perlu atau 11 keluarga atau 11 pihak lainnya sudah cukup untuk memberikan keterangan dan menambah pertimbangan dari majelis hakim? Ya, saya ingin sampaikan begini, namanya penasihat hukum korban itu perlu ya, supaya nanti misalnya dia ingin berusaha untuk menggugat ganti kerugian atau misalnya dia ingin minta
sesuatu yang harus dibuktikan dan sebagainya, sesuatu yang belum ditegakkan, laporan dia belum diproses dan sebagainya, itu penting untuk bisa disampaikan melalui penasihat hukumnya. Tetapi sesungguhnya yang utama, keterangan utama bukan keterangan penasihat hukumnya terkait dengan alat bukti atau barang buktinya gitu ya. Sebagai keterangan saksi itu ya keluarga korban, bukan penasihat hukumnya. Tetapi untuk meluruskan tadi bahwa hak-hak korban itu belum dipenuhi atau belum diperhatikan dan sebagainya, karena itu kalau bisa diperhatikan akan mengungkap semua persoalan yang lebih clear gitu. Nah ini harus dibantu dengan penasihat hukum. Tapi ya saya sependapat, jadi kalau misalnya saja penasihat hukum jangan bertindak sendiri yang tidak bisa mewakili secara keseluruhan daripada keluarga korban, itu ya menurut saya ya jangan sampai membuat blunder dari keluarga kepada keluarga korban begitu. Saya kira itu penting ya penasihat hukumnya. Saya ingin garis bawahi penting adanya penasihat hukum agar supaya korban itu tidak mengalami viktimisasi lanjutan daripada dia menjadi korban kejahatan. Tetapi sebaliknya, kalau kalau penasihat hukum itu menghindari jangan sampai membuat keluarga korban itu mengalami viktimisasi sekunder. Saya kira itu penting. Baik, Prof. Muzakir, saya ingin minta tanggapan Prof. Muzakir. Hari ini akhirnya dipertemukan Verdi Sambo, Putri Cendrawati dengan keluarga korban setelah kejadian pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kalau menurut pandangan dari Prof. Muzakir, apa dampak-dampak atau implikasi hukum yang bisa terjadi, mempengaruhi keterangan kah atau pertimbangan pihak-pihak yang ada dalam persidangan ini? Mau diulangi lagi kurang keras. Baik, Prof. Muzakir, kalau kita lihat hari ini pertama kali dipertemukan antara Verdi Sambo, Putri Cendrawati dengan keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Apa dampak yang bisa timbul dengan dipertemukannya keluarga korban dengan para terdakwa setelah kejadian pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini? Ya, jadi mempertemukan antara pelaku dengan keluarga korban itu sangat penting ya. Kalau kita balik kepada prinsip hukum yang mendasarkan pada filsafat restoratif justice, ya, pelaku juga harus mengerti bagaimana dampak kejahatan yang dilakukan itu kepada keluarga kandang korban dan sekaligus pada keluarga korban. Jadi harus dibangun dalam proses persidangan hari ini itu membangun namanya adalah perasaan simpati dan empati pelaku terhadap korban dan keluarga. Karena apa? Karena pada masa proses persidangan itu, para pelaku ini mulai namanya berpikir yang rasional. Istilah bahasanya rasionalisasi emosi. Kalau pada saat melakukan tindak pidana itu lebih didominasi oleh emosi, nah sekarang itu mulai masuk dalam ruang di mana yang disebut sebagai rasionalisasi emosi. Nah ketika rasionalisasi emosi ini kemudian dihadirkan dengan keluarga korban, itulah mulai dia akan bisa berpikir yang jernih dalam melihat bagaimana dampak korbannya terhadap korban dan sekaligus keluarga korban. Itulah muncul agar supaya mereka bisa membangun rasa dan empati. Dan yang kedua, bagi keluarga korban, ini juga sama begitu. Dia akan melihat dan akan menyampaikan semua keberatan keluhan dampak victimisasi yang dialami oleh korban dan keluarga korban selengkap-lengkapnya agar supaya pihak majelis hakim dan juga jaksa penasihat hukum dan terdakwa ini benar-benar mendengar suara mereka gitu. Kalau dia mendengar suara mereka, itu akan menjadi sebagai MDU untuk membangun proses persidangan untuk menemukan material dan sekaligus kebenaran hakiki dan sekaligus akan hukum. Itu pada pelaku saja, tapi yang utama dan yang paling utama adalah jadi fenomena yang menarik yang tadi juga sudah saya sebutkan, apalagi juga ada pendampingnya keluarga korban itu, dia bisa memberi semangat dengan sekaligus ragu-ragu agar supaya korban itu harus berbicara sesuai dengan prinsip-prinsip dalam prinsip hukum pembuktian dalam perkara pidana begitu. Baik, Prof. Muzakir, sebelumnya JPU kan meminta kepada majelis hakim agar sidang pemeriksaan saksi terhadap Verdi Sambo dan Putri Cendrawati ini dipisah ya Prof ya. Namun ternyata akhirnya ini digelar secara bersamaan. Verdi Sambo, Putri Cendrawati dihadirkan
untuk melihat keterangan dari 12 orang saksi yang dihadirkan pada hari ini. Menurut Prof. Muzakir seperti apa? Apa pertimbangan dari majelis hakim? Ya, saya kira begini. Karena peran itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya. Peran itu berbeda satu dengan yang lain. Ya. Istilah bahasa kalau pasal 55 itu kan peran berbeda-beda di situ. Ada satu adalah eksekutor yang sekaligus punya inisiasi untuk melakukan perbuatan itu, ya, itu sudah berbeda. Kalau orang lagi nanti disangka melakukan tindak pidana, misalnya saja dalam konteks ini pelaku yang lain misalnya, itu ternyata dia adalah perannya bukan sebagai pelaku utama, mungkin dia adalah supporting terhadap pelaku menganjurkan misalnya, itu juga berbeda gitu. Dan saya melihatnya dalam posisi ini antara terdakwa hari ini dengan terdakwa yang lain posisinya adalah berbeda. Ya. Kalau posisi berbeda kemudian dihadirkan yang sama, itu menurut saya nanti hasilnya itu kurang maksimum ya. Tapi kalau nanti dalam kelompok yang berbeda, kemudian dengan penekanan terkait dengan kepentingan hukum yang berbeda, dia bisa maksimum ya. Maka saya sependapat jika ini ya untuk terdakwa yang memiliki peran yang penting ya sebaiknya dihadirkanlah sendiri, jangan sampai digabung yang lain. Tapi kalau nanti itu ternyata ada beberapa pelaku yang peran dia adalah mirip-mirip sama begitu, bolehlah itu nanti digabung menjadi satu gitu. Supaya clear begitu. Demikian juga kalau terkait dengan eksekutor misalnya, ya jangan digabung dengan pelaku yang lain supaya nanti kalau eksekutor ya eksekutor semuanya begitu. Tapi jadi kalau Prof. Muzakir lihat peran dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini mirip-mirip sama atau bagaimana, Prof? Ya kalau dilihat dari ini kan berbeda. Yang lain kan nggak punya nggak punya, tadi sudah saya sebutkan, nggak punya hasrat untuk melakukan tindakan pembunuhan. Gitu. Hasrat atau niat atau motif untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Gitu. Ya, kalau itu tidak punya motif untuk melakukan pembunuhan, yang punya motif itulah digabung jadi satu. Tapi kalau yang punya motif itu satu orang, gitu ya, jadi jangan digabung dengan yang lain begitu. Nanti yang lain akan digabung berdasarkan kepentingan pembuktian terkait dengan kesamaan perbuatan yang dilakukan begitu. Baik, Prof. Muzakir, posisi dari para terdakwa ini kalau kita lihat kan memang berdekatan ya, satu di barisan kuasa hukum ataupun penasihat hukum. Ini ada aturannya nggak sih, Prof? Ya, kalau saya berbicara begini, prinsipnya itu kalau pasal 55, ya, pasal 55 itu sudah di-coupling kelompok pelaku apa gitu ya. Kelompok pelaku apa. Yang paling tidak kan ada 4 pelaku pasal 55 itu. Kalau ditambah pasal 56 ada 5 pelaku. Nah, mestinya kalau menyatukan dalam sidang itu harus berdasarkan kelompok pelaku. Kalau ini ternyata oleh jaksa di-splitting semuanya. Ya. Jadi kelompok pelaku. Jadi sampai hari ini kan agak kesulitan kita membaca ini pelaku yang mana dan kategori pelaku dalam pasal 55 itu pelaku yang mana gitu ya. Karena 55 itu saya ingin sampaikan, pertama adalah ada pelaku eksekutor namanya, itu eksekutor adalah pelaku di lapangan, yang kedua ada pelaku menyuruh lakukan, ada pelaku turut serta melakukan, dan ada pelaku satu lagi namanya pelaku menganjurkan. Kalau ditambah pasal 56 ada pelaku pembantu ya. Kalau pelaku pembantu mesti harus dipisah karena dia bukan pelaku utama. Dan jadi pelaku utama pelakunya itu berarti 4 orang ini. Pertanyaannya 4 orang itu sebagai 4 orang yang diadili sebagai pelaku apa saja. Jadi saya sampai sekarang belum mempunyai gambaran secara hukum yang detail tentang ini terdakwa satu ini sebagai pelaku apa, 2 sebagai apa, pelaku 3 sebagai, dan yang pelaku eksekutornya siapa itu belum tergambarkan secara jelas saya melihatnya itu. Dan ini penting menurut saya adalah untuk bisa menggabung atau tidak bisa menggabung dengan sekaligus tadi apakah keluarga korban bisa digabungkan dengan keluarga pelaku misalnya, itu tergantung pada pemilahan daripada kelompok pelaku tadi. Dan saya melihatnya itu kalau hakim menyimpulkan untuk tidak bisa digabung, itu hakim sudah mempersepsi bahwa kelompok yang lain itu tidak seimbang kalau digabung dengan keterangan ini gitu.
Baik, Prof. Muzakir, sebelumnya ada anggapan dari sejumlah pihak bahwa apa-apa yang digali oleh jaksa penuntut umum terhadap saksi ini terlanjur meluas sehingga malahan mendukung apa yang sebelumnya telah diskenariokan oleh para terdakwa Verdi Sambo CS. Apakah Prof. Muzakir juga melihat ada kekhawatiran ini atau hal ini sehingga tidak fokus lagi ke pasal 340 pembunuhan berencana maupun juga 338? Prof. Muzakir. Ya, saya kira kalau hal yang terkait urusan itu nanti akan letaknya pada kemampuan jaksa untuk bisa membuktikan. Sebenarnya jaksa itu dia mau kooperatif atau tidak kooperatif nggak menjadi masalah. Semuanya itu tergantung pada kekuatan alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Nah ini jaksa kan pemain kunci dalam hal proses pembuktian perkara tindak pidana ini gitu ya. Jadi inilah yang nanti akan diuji profesionalisme jaksa. Jika jaksa tadi dengan istilah bahasanya keputusan majelis yang menyatakan dipisah supaya ini harus dipisah, tidak boleh digabung dan dia adalah sendiri, mestinya jaksa harus menangkap juga bagaimana teknik pembuktiannya kalau ini itu harus dipisahkan dengan yang terdakwa yang lain. Jaksa harus bisa menggambarkan perbuatan apa yang dilakukan oleh yang lain. Itu pasti harus bisa menimbang. Itulah kepentingan kalau sinyal majelis sudah menyampaikan tidak boleh digabung, tidak bisa digabung seperti itu. Demikian juga nanti ketika ada keterangan satu lagi, terdakwa satu, bisa nggak digabung dengan yang lain? Kalau hakimnya mengatakan boleh, itu menjadi sinyal bahwa ini ada sesuatu indikasi perbuatan yang sama, yang itu punya peran yang sama atau mirip lah gitu, peran yang relatif sama begitu. Demikian juga nanti yang lain ya. Kalau kita melihat semuanya itu ternyata eksekutornya sudah diadili kemarin ya, eksekutor sudah diadili. Nah pertanyaan ini kan mesti nggak bisa digabung dengan yang lain karena dia ruangnya ruang eksekusi ya, bukan ruang ide atau memberi gagasan untuk melakukan kejahatan begitu. Jadi kalau penggagas kejahatan yang punya motif itu ya mestinya sudah dilakukan. Kalau saya berpendapat bahwa majelis hakim sudah tepat untuk memisahkan seperti ini. Demikian. Baik, Prof. Muzakir, terakhir harapan Prof. Muzakir sebagai pakar hukum pidana mengenai peristiwa yang tengah berlangsung, sidang yang hingga saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya baik, saya berharap agar dengan hadirnya keluarga korban itu sidang pada hari ini itu terutama pada terdakwa yang sekarang dihadiri oleh korban langsung itu berilah sesuatu gambaran yang benar dan yang sebenarnya tentang proses tindak pidana pembunuhannya itu ya. Sehingga keluarga korban akan bisa yakin atau istilah bahasanya memberikan rasa nyaman walaupun mungkin sakit ya, rasa nyaman bahwa meskipun dia mengalami viktimisasi sedemikian rupa terhadap anak yang dibesarkan dan seterusnya dilakukan oleh majikannya dan seterusnya atau atasannya, maaf, dilakukan oleh atasannya dan seterusnya. Tapi kalau dia terus mengakui secara jujur perbuatannya dan apa yang dia lihat hasil yang keluarga korban saksikan bagaimana kondisi korban pada saat itu dan sekarang disampaikan jujur oleh terdakwa, saya kira itu akan membantu yang disebut sebagai menenteramkan sikap batin korban bahwa meskipun dia telah melakukan pembunuhan, tetapi dia bisa gentleman untuk menjelaskan sesuatu proses yang benar dan yang sebenarnya, sehingga dengan demikian dia akan memperoleh gambaran yang benar. Ya, kalau istilah bahasa dalam orang meninggal itu, almarhum meninggal dalam keadaan tenang karena dalam proses persidangan itu memang sudah disampaikan sesuatu yang benar dan keadaan yang sebenarnya tanpa ada maksud untuk menyudutkan korban kejahatan gitu. Saya kira itu harapan saya. Baik, terima kasih Prof. Muzakir, pakar hukum pidana atas kesempatannya untuk pemirsa TV One pada hari ini. Pemirsa, kabar khusus sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akan kembali usai jeda berikut ini bersama Ana Tialita. Tetap bersama kami.